Apakah kamu pernah menonton film Disney klasik Lion King? Jika ya, maka kamu mungkin tidak bisa melupakan karakter Scar, sewaktu dia disarang kawanan hiena yang menjerit-jerit. Lalu dia menghela nafas, sambil berkata, I'm surrounded by idiots. Tentunya, kita pernah merasakan hal seperti itu di tempat kerja. Terkadang, kita merasa seolah-olah dikelilingi oleh orang-orang, yang sepertinya tidak ada yang mengerti apa yang kamu katakan, dan semua orang bertindak dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal bagi kamu. Kamu mungkin berpikir, apa yang terjadi? Selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Kali ini, saya mau membahas buku yang berjudul Surrounded by Idiots karya Thomas Erikson. Di buku ini, kamu akan mempelajari 4 tipe kepribadian utama, yaitu dominan merah, inspiratif kuning, stabil hijau, analitis biru, dan bagaimana kamu dapat berkomunikasi secara efektif dengan masing-masing tipe tersebut. Saya merangkumnya menjadi 5 hal penting dalam buku ini. Pertama, merah dan kuning. Jika kamu menyampaikan presentasi, kira-kira faktor apa yang akan memengaruhi kesuksesannya? Apakah data statistik kamu yang solid, grafik yang menarik, skema warna yang menyenangkan untuk dilihat, atau beberapa gif lucu yang akan membuat audiens kamu tertawa? Akan tetapi, walaupun nampaknya sudah baik, namun terkadang audiens tidak merespons sesuai dengan harapan kamu. Sekarang, apa yang salah dengan presentasimu? Sekilas, kamu mungkin tergoda untuk mengatakan, tidak ada. Itu presentasi yang solid. Dan itu benar, kecuali fakta bahwa presentasi kamu telah gagal mempertimbangkan perbedaan tipe kepribadian pendengarmu. Elemen ini sangat penting, karena para pendengar presentasimu, masing-masing punya pemahaman yang berbeda, dari pesan yang baru saja kamu sampaikan. Dan itu, sepenuhnya ditentukan oleh perbedaan kepribadian. Jadi jika kamu ingin belajar, bagaimana benar-benar terhubung dengan audiens kamu, siapapun mereka, dan benar-benar sukses dalam komunikasi, maka, inilah saatnya untuk belajar tentang tipe kepribadian, dan bagaimana kepribadian kita memengaruhi cara kita mendengarkan, memproses informasi dan berinteraksi. Dan kamu akan mulai dengan melihat 2 jenis kepribadian, pertama, merah dan kuning. Tipe kepribadian merah termasuk dalam kategorisasi koleris, yang berarti pemarah dan cenderung menunjukkan emosi yang berlebihan. Namun, sebaliknya, mereka mempunyai keinginan yang kuat, ambisi, dan kesiapan untuk mengungkapkan pikiran mereka. Merah juga akan menjadi kepribadian yang dominan, yang bersedia mengambil alih dalam situasi apapun dan membuat keputusan sulit, bahkan tidak populer. Orang-orang terkenal dengan kepribadian merah, misalnya para pemimpin seperti Steve Jobs, Margaret Thatcher, dan Barack Obama. Contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa tipe ini terkadang sulit, tetapi itu tidak berarti mereka buruk. Sebaliknya, mereka adalah kepribadian yang kuat, yang dapat menyelesaikan sesuatu, dan itu adalah sifat karakter yang cukup bagus. Namun, di ujung spektrum yang berlawanan, kamu memiliki tipe kepribadian kuning. Pikirkan kepribadian ini sebagai seseorang yang penuh ceria, seseorang yang bisa menjual apapun kepada siapapun, atau seseorang yang bisa memberi pengaruh positif pada apapun. Tipe kepribadian ini termasuk dalam kategori sanguinis yang berarti optimis, ceria dan nampak secara fisik tidak mampu diam. Meskipun ini mungkin mengganggu beberapa tipe kepribadian, namun kualitas baik kepribadian kuning, selalu lebih baik daripada yang membuat frustrasi, karena mereka secara konsisten positif dan sangat mendukung. Kedua, hijau dan biru. Tipe kepribadian hijau termasuk kategori plekmatik yang berarti stabil tapi keras kepala. Mereka lebih suka menumbuhkan lingkungan yang tenang, nyaman dan sebagai hasilnya tahan terhadap perubahan apapun yang mungkin menantangnya. Ini berarti bahwa mereka lebih memilih untuk mengikuti arus saja. Sementara keengganan mereka untuk mengambil risiko, mungkin membuat tipe merah dan kuning akan frustrasi jika berhadapan dengan tipe kepribadian hijau. Mereka adalah pemain tim yang ideal, mitra pendukung, dan teman yang penuh perhatian. Kecenderungan mereka untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara juga dapat membantu menyeimbangkan si kuning yang terlalu cerewet. Tipe kepribadian biru, di sisi lain serupa dalam beberapa hal, tetapi sangat berbeda dari yang lain. Tipe biru termasuk kategori melankolis.
Orang-orang dengan tipe kepribadian ini lebih suka menganggap diri mereka lebih realistis tentang dunia daripada yang lain. Akibatnya, mereka mungkin cenderung lebih tertekan. Biru juga lebih cenderung berjuang dengan kecemasan dan ini dapat memengaruhi kinerja mereka. Misalnya, mereka mungkin terlalu terobsesi dengan setiap detail kecil dari sebuah proyek yang mereka ambil atau merasa seperti tidak pernah cukup baik untuk dikerjakan. Tipe kepribadian biru ini juga lebih pendiam dan tertutup. Jadi kecil kemungkinan mereka akan memberikan pendapat mereka, kecuali jika diminta secara eksplisit. Untuk merah dan kuning, banyak dari sifat-sifat biru yang mungkin akan nampak menyebalkan, karena merah dan kuning lebih berani dan lebih cenderung bertanggung jawab dalam situasi apapun. Tetapi, itu tidak berarti bahwa salah satu tipe kepribadian lebih baik atau lebih penting daripada yang lain dan itu tidak berarti bahwa kamu harus menghindari bekerja sama dengan mereka yang berbeda darimu. Sebaliknya, kamu dapat mengembangkan pemahaman tentang setiap tipe kepribadian, sehingga kamu dapat belajar bagaimana bergaul. Untuk lebih memahami, kamu bisa mulai dengan mengikuti salah satu strategi yang penulis rekomendasikan. Coba kamu lihat diagram ini. Diagram ini sangat membantu mempermudah pemahamanmu tentang bagaimana tipe kepribadian ini berbeda dan saling melengkapi. Misalnya, kamu dapat melihat bahwa tipe kepribadian merah dan biru berorientasi pada tujuan dan mereka memprioritaskan pencapaian seperti memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Jadi, meskipun mereka mungkin berbeda dalam sikap, akan tetapi mereka memiliki beberapa sifat yang sama. Demikian pula, hijau dan kuning berbeda dalam banyak hal, tetapi mereka cenderung lebih mudah bersosialisasi dengan orang daripada tipe merah dan biru. Tipe biru dan hijau adalah kepribadian yang lebih tertutup sementara merah dan kuning lebih berani. Ketiga, dua kepribadian berbeda. Bukan rahasia lagi bahwa perbedaan kepribadian dapat menyebabkan bentrokan. Ketika orang-orang berbeda seperti misalnya biru dan kuning, tidaklah mengherankan bahwa kesalahpahaman dapat muncul, menyebabkan orang merasa seolah-olah tidak mungkin untuk bekerja sama. Itulah mengapa meruntuhkan kesalahpahaman adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Jadi, bagaimana kamu bisa belajar untuk menghentikan kesalahpahaman orang lain? Langkah pertama adalah mempelajari lebih banyak tentang ciri-ciri kepribadian masing-masing, sehingga kamu dapat memahami kepribadian orang lain. Misalnya, tipe biru lebih pendiam, kecerewetan si kuning, yang mungkin dianggap mengganggu, atau mencari perhatian. Sebagai akibat dari kesalahpahaman ini, seorang biru mungkin tidak cocok terhadap rekannya si kuning, karena merasa bahwa mereka selalu mencoba untuk memonopoli percakapan atau mendominasi orang lain. Namun, dari sudut pandang si kuning, mereka hanya bersikap ramah, selalu siap dengan ide, lelucon lucu, atau senyuman. Mereka tidak melihat ada yang salah dengan menjadi percaya diri dan berbicara dan mereka cenderung dibingungkan oleh sikap diam biru. Tipe kuning mungkin salah mengartikan sikap biru sebagai kekasaran, permusuhan, atau kurangnya kepribadian. Dan karena si kuning selalu dipenuhi dengan ide, mereka mungkin mengharapkan orang lain untuk berkomunikasi seperti yang mereka lakukan, dengan menyela dengan cepat, tanpa memahami mengapa si biru merasa perlu diberi waktu dan ruang untuk berbagi pemikiran mereka. Akibatnya, tipe kuning jika bekerja sama dengan biru mungkin dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa mereka dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Tapi tentu saja, persepsi ini hanyalah kesalahpahaman atau ketidakmampuan untuk melihat kualitas berharga yang dibawa oleh si biru. Demikian juga, biru mungkin gagal untuk mengenali bakat si kuning yang handal berkomunikasi. Kesalahpahaman ini dapat menyebabkan orang menempatkan penekanan yang tidak sehat pada perbedaan satu sama lain, sebaliknya tipe kuning harus menghargai realisme biru dan perhatiannya yang sangat detail yaitu hal yang tidak dimiliki oleh si kuning. Sementara si biru harus mengakui bahwa rekannya si kuning dapat menjadi aset dalam hal berbicara, mengambil alih, dan menangani situasi sosial. Keempat, tenang menghadapi perbedaan. Stereotip orang pendiam yang menyeramkan, aneh, atau pecundang selalu ada. Ada yang pernah menonton film Carrie. Film ini merupakan salah satu stigma yang tidak perlu untuk tipe kepribadian biru dan hijau. Hal ini karena merah dan kuning sama-sama percaya diri dan cepat mengungkapkan pikiran mereka. Mereka mungkin salah mengartikan rasa malu rekan kerja hijau sebagai penyendiri, tertutup, atau bahkan curiga.
Demikian pula biru, yang biasanya disalahartikan sebagai membosankan, menyedihkan, atau pesimis. Tidak mengherankan, bias yang tidak menguntungkan ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik di antara rekan kerja. Tetapi kabar baiknya adalah tidak harus seperti itu. Faktanya mereka tidak seburuk itu. Tipe hijau sebenarnya adalah pemain tim yang hebat. Faktanya, tipe kepribadian hijau cenderung jauh lebih baik dalam kolaborasi daripada merah dan kuning, karena keduanya dianggap terlalu memaksa atau terlalu cepat untuk mempromosikan agenda mereka sendiri. Meskipun hijau mungkin pendiam dan menghindari konflik, mereka juga sangat setia dan bersemangat untuk menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri. Namun, seperti setiap tipe kepribadian lainnya, kualitas positif tersebut datang dengan beberapa sifat yang perlu kamu perhatikan agar kamu dapat bekerja sama secara harmonis. Misalnya, merah dan kuning tidak menyukai rutinitas, namun sebaliknya hijau menyukai rutinitas. Rekan kerja kamu si hijau, sudah nyaman dengan rutinitas keseharian mereka. Jadi, jika kamu memperhatikan bahwa rekan kerja kamu memiliki kebiasaan untuk selalu menyantap sarapannya pada waktu yang sama atau dalam urutan yang sama, maka jangan mendadak memberitahu untuk mengikuti undangan rapat yang akan datang. Sebaliknya, beri dia waktu untuk menyelesaikan rutinitasnya dan pahami bahwa kesabaran yang kamu latih sekarang akan memberi kamu hari dan hubungan kerja yang lebih baik dalam jangka panjang. Tetapi meskipun mungkin mudah untuk menghormati preferensi rekan kerja untuk mengikuti rutinitasnya, lebih banyak frustrasi akan muncul jika seorang hijau enggan untuk menerima ide baru, mengambil risiko, atau bereksperimen dengan cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Itu karena keinginan bawaan mereka untuk stabilitas dan kesamaan sering menyebabkan orang hijau menolak perubahan dan ini bisa menjengkelkan bagi tipe kepribadian lain. Namun, itu tidak berarti bahwa orang-orang dengan kepribadian hijau tidak mungkin untuk diajak bekerja sama dan mereka tidak mampu untuk berubah. Sebaliknya, itu mungkin hanya berarti bahwa kamu perlu berkomunikasi dengan mereka untuk memberitahu mereka segalanya akan baik-baik saja. Setelah kita membahas kesalahpahaman umum yang menghantui tipe hijau, inilah saatnya untuk melihat tipe kepribadian si biru. Kepribadian si biru dapat menyebabkan orang lain menganggap mereka sebagai orang yang lebih rendah atau curiga karena sifatnya yang pendiam. Dan karena biru dan merah memiliki kecenderungan untuk lebih nyaman dengan masalah daripada orang lain mungkin melihat kombinasi sifat ini sebagai indikasi ketidakpekaan, egoisme, atau sikap acuh tak acuh. Tapi untungnya, masalah ini bisa diselesaikan dengan berlatih sedikit pemahaman. Si biru adalah seseorang yang perfeksionis dan sangat detail. Mereka bangga mengambil pendekatan, lambat dan mantap memenangkan perlombaan, dan memastikan bahwa mereka telah memeriksa ulang detail untuk mengonfirmasi bahwa semuanya dilakukan dengan benar. Ini mungkin menjengkelkan bagi tipe kepribadian lain, tetapi cobalah untuk mengingat, dari mana rekan kerja kamu si biru berasal, dan hargai kenyataan bahwa mereka sangat peduli untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kelima, cara berkomunikasi efektif. Setiap tipe kepribadian berkomunikasi secara berbeda. Memahami hal ini sangat penting karena begitu kamu membuka rahasia komunikasi yang sukses dengan setiap tipe kepribadian, kamu akan menjadi kekuatan yang tak terbendung untuk membangun hubungan yang hebat baik dalam kehidupan pribadi maupun profesionalmu. Banyak dari kita yang sensitif dalam hal mendapatkan umpan balik. Apakah itu pada proyek di tempat kerja? Atau perlakuan kita terhadap pasangan. Ketegangan dapat meningkat dengan cepat, jika kritik itu tidak disampaikan dengan cara yang tepat dan bijaksana. Ini bisa menjadi lebih sulit, jika kamu menggunakan strategi yang salah untuk tipe kepribadian seseorang. Dalam beberapa hal, si merah adalah orang yang paling mudah untuk berkomunikasi. Karena mereka memprioritaskan pemecahan masalah dan efisiensi, mereka akan menghargai pendekatan langsung yang tidak melibatkan menyanjung mereka atau mencoba untuk mengatasi perasaan mereka. Meskipun kamu harus selalu ingat untuk bersikap bijaksana, seorang merah akan menghormati kamu karena langsung ke pokok permasalahan dan bersiap dengan contoh nyata dari masalah yang ingin kamu diskusikan. Ini bisa menjadi sedikit rumit jika kamu sendiri bukan orang merah. Jadi bersiaplah untuk bersikap tegas dan jangan biarkan mereka mengintimidasi kamu. Karena merah adalah kepribadian yang dominan secara inheren, kemungkinan mereka mencoba membicarakan kamu atau menggunakan keraguanmu sebagai alasan untuk bersikeras bahwa kamu salah.
Mengetahui hal ini sebelumnya dapat membantumu mempersiapkan sikap yang tepat untuk menghadapinya. Kuning, bagaimanapun, membutuhkan pendekatan yang sama sekali berbeda. Saat menyampaikan kritik yang membangun kepada si kuning, kamu tidak bisa langsung ke pokok masalah seperti si merah. Sebaliknya, berusahalah untuk menjaga hal-hal tetap ringan. Mulailah dengan lelucon dan jangan takut untuk memulai dengan obrolan ringan yang menyenangkan. Karena orang-orang dengan kepribadian kuning lebih menyukai pendekatan yang lebih ringan, mereka lebih cenderung menerima dan nyaman dalam situasi ini. Jika kamu mencoba mendekati mereka dengan semangat yang sama dengan yang kamu gunakan dengan merah, kemungkinan besar kamu akan menghadapi perlawanan dan perasaan terluka. Namun, merah dan kuning memiliki satu kesamaan dalam hal percakapan yang sulit dan kamu harus bersiap dengan pembicaraan tertentu jika menghadapinya. Di mana si merah mungkin mencoba untuk membatalkan argumenmu, kecuali kamu dipersenjatai dengan bukti kuat. Kuning mungkin, secara tidak sengaja menjauhkan kamu dari topik, karena kuning sangat berbakat dalam mengobrol dan dikenal suka melenceng dari topik pembicaraan awal. Jadi, jika kamu ingin menghindarinya, bersiaplah dengan daftar poin pembicaraan, baik di kepala kamu atau di atas kertas, sehingga kamu dapat kembali untuk menjaga percakapan tetap pada jalurnya. Dan terakhir, ketika kamu berhadapan dengan semua tipe kepribadian, maka pastikan kamu dan lawan bicaramu mendiskusikan dan menyetujui materi diskusi ini. Ini adalah langkah yang bagus untuk memastikan komunikasi yang jelas antara kedua belah pihak, karena menghilangkan semua ruang untuk kesalahpahaman. Kamu berdua, sebaiknya menuliskan apa yang telah kalian berdua setujui dalam sebuah notulen rapat. Terutama jika ini melibatkan perubahan besar pada suatu proyek, atau kebijakan kantor. Karena ini bisa sangat membantu untuk orang kuning yang pelupa secara kronis. Kesimpulan. Pelajari 4 tipe kepribadian utama, dan bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan masing-masing tipe tersebut, sehingga komunikasimu akan jauh lebih efektif dan menghindari frustrasi. Silahkan komen di kolom komentar. Pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini? Selain itu, komentar juga permasalah apa lagi yang ingin kamu bahas di channel ini. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Si Karyawan Pintar.